Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kita punya kualitas Presiden Prabowo beda ya dengan Turki dan dan Ismail Haniyeh itu Palestina ya. Palestina itu presidennya setelah dibunuh oleh Israel, dalam hidupnya dia sebagai kepala pemerintahan ya, Perdana Menteri atau akhirnya menjadi ketua Biro Politik Luar Negeri. Itu kalau jadi imam sholat, Qurannya bacaannya bagus ya. Terus kalau naik pesawat dia baca Quran, di sela-sela kegiatan dia baca Quran. Dan dia memang dikenal sebagai orang yang hafal Quran. Ya, di tengah-tengah dia memimpin perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajah Israel. Kualitasnya tinggi sekali. Hidupnya satu masa dengan Prabowo. Dan yang satu masa lagi hidupnya dengan Prabowo sebagai presiden adalah Presiden Turki ya, Erdogan ya. Dia di sela-sela menunggu pesawat atau dalam acara-acara diskusi dia membaca Quran ya, membuka mushaf Al-Quran. Jadi dua pemimpin negara, yaitu pemimpin pemerintahan yaitu Ismail Haniyeh dari Palestina dan juga dari Turki Erdogan, itu akrab ya dengan Al-Quran. Sementara Prabowo, dia di depan pimpinan Muhammadiyah mengaku dia bukan orang yang agamanya itu bagus ya, penuh dengan kekurangan. Tapi kekurangan Prabowo, dan ini adalah mendasar bagi seorang kepala pemerintahan atau kepala negara, dia tidak akrab dengan Al-Quran. Dan kita khawatir apakah dia itu sebenarnya bisa membaca Al-Quran. Kalau Prabowo tidak akrab dengan Al-Quran dan tidak akrab dengan nilai-nilai Islam, dan tampaknya dia tidak akrab dengan nilai-nilai Islam karena dia pernah mengucapkan dasmu etik, dan dia tidak menghargai etika ya, tidak mempersoalkan, tidak mengagungkan, tidak memuliakan nilai-nilai etik yang lebih tinggi dari hukum itu. Maka kita dipimpin oleh seorang presiden ya dalam sebuah suasana yang rugi ya, karena kita memiliki satu pemimpin yang tidak memuliakan etik, nilai-nilai etik ya, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan dan lain-lain. Di samping itu ya mungkin dia punya kelebihan di bidang lain, tetapi tampaknya ketidakakraban terhadap nilai-nilai Islam itu akan mempengaruhi cara atau mempengaruhi keputusan-keputusan politik dari Prabowo. Dan kita akan merasakan keputusan-keputusan politik yang jauh dari nilai-nilai itu akan kita rasakan selama Prabowo menjadi pemimpin kita, sebagaimana rakyat Gaza itu menikmati ya pemimpin yang bisa membimbing rakyatnya dengan nilai-nilai Al-Quran, sebagaimana juga Erdogan yang selalu tampak akrab dengan Al-Quran dan nilai-nilai keilahian dan nilai-nilai Al-Quran. Itulah yang membimbing bangsa mereka menuju keridhaan ilahi. Dan ada persoalan besar ya dari negeri kita ketika kita dipimpin oleh seorang presiden yang tidak akrab dengan Al-Quran. Dan itulah kenyataan yang harus kita terima. Takdir Allah berlaku, kita harus menerima takdir Allah yang sudah kita
yang sudah diperlakukan oleh Allah itu. Ya. Dan yang memimpin Prabowo juga adalah Anda semua. Dan kita memilih pemimpin bukan orang-orang yang kenal akrab dengan Islam. Dan Anda tidak memilih Anies Baswedan, itu adalah sebuah kerugian di dalam sejarah politik Indonesia modern. Dan takdir Allah berlaku, kita hanya bisa menerima. Dan selamat datang Indonesia gelap di tahun-tahun mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya.
dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.